Laptop AMD ini suhunya 20 derajat lebih adem dan TDP-nya 40% lebih irit ketimbang versi Intelnya. Inikah my dream laptop gaming impianku yang udah kutunggu-tunggu? Pongo 755 itu lagi. Tapi ini yang versi AMD, bre. Udah terbukti lah lebih adem dan lebih irit. Pasti performanya nggak sekenceng yang Intel kan, bang? Sotoy banget lu. Tonton sampai habis dulu dong videonya. Jadi, bre, prosesor yang dipakai adalah AMD Ryzen 7 255. Prosesor yang mana tuh, bang? Oh, di webnya AMD kagak ada. Iya juga ya, bre. Ternyata pas kita cari tahu di forum, Ryzen 7 255 ini aslinya lokal China aja dengan spesifikasi yang nggak jauh beda sama Ryzen 7 260. Cuma beda di boost clock sama NPU-nya aja, kak. Singkatnya, bre, Ryzen 7 255 ini punya 8 core dan 16 thread berbasiskan Zen 4. Ini tuh all big core karena bukan pakai arsitektur hybrid. Base clock-nya aja 3,8 GHz dengan turbo clock di 4,9 GHz. Sedangkan yang Ryzen 7 260 up to 5,1 GHz. Kalau buat TDP-nya ya mirip-mirip aja up to 54 watt. Terus buat NPU-nya di Ryzen 7 255 ini dinonaktifkan. Ya nggak masalah sih ya. Lagi pula NPU di Ryzen 7 260 itu masih pelan, cuma 16 TOPS aja. Oke, langsung aja kita lihat performa sintetis si prosesor asing ini. Secara multicore, skor di Cinebench R23 ternyata nggak beda jauh sama Core i7 13620H di unit Pongo 755 versi Intel. Masih sedikit lebih kencang si Ryzen 7 255 ini. Padahal kalau kita bedah lebih detail di skema stress test, suhu si Ryzen itu 20 derajat lebih adem, 74 derajat berbanding 94 derajat Celcius. Udah gitu, TDP-nya juga jauh lebih irit dari Core i7 13620H. Bedanya tuh bisa sampai 40%. 90 watt berbanding 54 watt, bre. Ini sih menggoda banget ya. Bisa-bisanya AMD bikin prosesor yang sama kencengnya dengan Intel, tapi kok bisa lebih adem dan lebih irit, gelo. Nggak cuma sampai situ aja, iGPU Radeon 780M di sini juga udah lebih dari cukup buat kebutuhan sehari-hari yang workload-nya ringan pastinya. Kayak misalkan office, browsingan, atau entertaining. Bikin konsumsi dayanya itu bisa ditekan lebih irit lagi. Tapi kalian harus set dulu MS Hybrid di control centernya biar sistemnya tuh bakal otomatis pakai iGPU-nya pas lagi ngelotnya tuh ringan gitu. Ini cukup ngaruh ke baterai life Pongo 755 AMD yang kapasitasnya sedikit disunat dari Pongo 755 Intel. 51 watt hours berbanding 54 watt hours. Tapi bisa dapat baterai life 4 jam berbanding 3,5 jam, bre. Nah, soal chargernya aman, bre. Nggak perlu khawatir defisit power. Ratingnya tuh udah gede di 180 watt. Kabelnya juga udah panjang banget di 2,5 meter dengan charging time 1 jam aja buat ngecas 80% baterai. Ini cukup kenceng lah buat sebuah laptop gaming. Nah, buat spesifikasi lengkapnya, RAM yang dipakai nih DDR5, bre, 16 GB 4800 MB transfer per second. Dan SSD-nya ini udah pakai NVMe generasi keempat yang cukup kenceng, kapasitasnya 512 GB. Baik RAM dan SSD itu bisa di-upgrade dan kalau upgrade sendiri tidak menghanguskan masa garansi. Terus buat GPU-nya ini pakai GeForce RTX 5050 8GB GDDR7 yang udah full power, bre. Pas kita tes Furmark, TGP-nya itu tembus 115 watt dengan suhu yang adem banget di 55 derajat Celcius. Ini bahkan jauh lebih adem ketimbang RTX 5050 di Pongo 755 varian Intel yang pas kita tes itu tembus 80 derajat. Jujur kami juga masih bingung ya sama case ini, padahal secara cooling system masih serupa. 5 buah heat pipe ditambah 2 buah kipas dan ada 4 buah heatsink buat pembuangan panasnya. Mode skenario yang di control centernya juga sama-sama di mode performance dengan fan speednya auto. Ya intinya nggak cuma prosesornya yang adem, VGA di sini ternyata juga lebih adem lagi, bre. Pertanyaannya sekarang, apakah dengan suhu yang lebih adem itu bikin performa laptop ini turun, bre? Tadi udah kita mention performa sintetis prosesornya itu masih sama ternyata. Terus pas kita tes di 3D Mark juga buat ngelihat graphics score-nya ternyata masih serupa, bre. Lanjut dah buat kerjaan AI. Mulai dari generate text di LM Studio pakai model Gamma 1 Billion, hasilnya GeForce RTX 5050 di sini bisa dapat lebih banyak token per second. 177 token berbanding 146 token per second. Itu tadi contoh pakai model bahasa yang ringan, bre. Pas kita tes pakai DeepSeek lama 8 billion, itu dapatnya 54 token per second, bre. Kita lanjut buat generate image di Amuse pakai model Stable Diffusion Basic. Hasilnya di RTX 5050 pada Pongo 755 varian Intel sedikit lebih kenceng. Cuma butuh 2,8 detik buat generate satu image. Sedangkan di sini perlu waktu 3 detik. Kalau kalian mau lihat hasil generate image yang lebih smooth dan detail, itu bisa pakai model Stable Diffusion XL. Yang pas kita tes itu butuh waktu sekitar 30
detik buat generate satu gambar. Nah, kalau di AI ternyata 11-12 performanya, sekarang kita lanjut pengujian rendering nih. Mulai dari rendering 3D, scene-nya itu barbershop di aplikasi Blender pakai optic render tentunya. Ternyata RTX 5050 di sini itu bisa ngerender 4 detik lebih kencang, bre. Sedangkan buat ngerender video di Premiere Pro itu balik lagi nih. RTX 5050 pada Pongo 755 varian Intel bisa render lebih cepat. Video 4K durasinya 10 menit kelar kurang dari 4 menit. Sedangkan di sini hampir tembus 6 menit. Lagi-lagi hasilnya 11-12, bre. Terakhir dah, kita adu performa gamingnya. Mulai dari game Doom The Dark Age yang kita tes di preset Ultra Nightmare tanpa path tracing. Hasilnya, bre, Pongo 755 Intel menang tipis ya. Beda 3 FPS aja. Game kedua ada Monster Hunter Wilds di preset rata kanan. Pongo AMD itu menang cukup telak. Selisihnya 20 FPS atau sekitar 16%. Game ketiga ada Hogwarts Legacy di preset high plus ray tracingnya high. Di sini Pongo 755 AMD itu unggul 1 FPS aja. Lanjut game Cyberpunk 2077 rata kanan untuk grafiknya saling bales nih ya. Kalau pakai path tracing itu lebih kenceng di Pongo 755 Intel. Tapi kalau pakai ray tracing Ultra itu lebih kenceng di Pongo 755 AMD. Next ada Black Myth Wukong di preset cinematic plus ray tracingnya very high. Di sini Pongo 755 Intel itu unggul 7 FPS, bre. Ya masih tipis-tipis lah. Game keenam ada Forza Horizon 5 di preset Extreme itu ditambah ray tracing high juga. Pongo 755 Intel menang lagi dengan selisih 10 FPS, bre. Kalau di game Delta Force dengan preset Ultra itu bedanya jauh banget sih. Kencengan yang Pongo 755 versi Intel. Tapi kalau game FPS begini emang agak susah sih ya buat di compare karena memang beda maps, beda scene fight dan juga ya beda maps. Di game CS2 juga sama ternyata ya. Pongo 755 Intel itu ngebantai abis dengan selisih hampir 60 FPS. Terakhir di Dota 2, lagi-lagi Pongo 755 Intel yang menang dengan selisih 5 FPS. Ya sebenarnya bisa disimpulkan dari perbandingan performa game tadi, kalau game yang CPU bound rasanya Pongo 755 Intel masih lebih superior, bre. Tapi secara overall di semua pengujian yang udah kami lakukan, tidak ada penurunan performa yang berarti dari Pongo 755 varian Intel kecuali game-game CPU bound tadi ya kan. Harusnya sih dengan suhu yang lebih adem dan TDP yang lebih irit udah cukup jadi alasan buat kalian pilih Pongo 755 AMD ini. Ya sekarang kita ngelihat lebih deket ya wujud asli si Pongo 755 AMD ini. Tentu ini masih pakai desain yang sama dengan Pongo 755 Intel ataupun Pongo 775. Tampilannya makin minimalis dengan percolokan yang tersebar di ketiga sisi termasuk di sisi belakang, bre. Jumlahnya itu cukup komplit dengan total 4 port USB, 1 Type-C, 3 Type-A, bre. Terus di belakang ada port HDMI 2.1, mini display port 1.4, port LAN, dan port charger. Kalau buat dimensinya tentu ini bukan sebuah laptop yang tipis dan bukan laptop yang ringan gitu ya. Ketebalannya tuh tebus 27 mm dengan bobot mencapai 2,3 kg. Ini aku sangka begini aja, bre, itu masih berat gitu loh. Kalau dibawa berpergian pastinya lumayan bikin punggung pegel lah ya. Nah soal layarnya gimana? Ukurannya 16 inci tapi belum QHD, masih Full HD Plus di 1920x1200p dengan refresh rate yang cukup tinggi di 165 Hz. Engselnya ini tidak bisa dibuka rata 180 derajat ya, cuma segini doang. Tapi layarnya itu masih bisa dibuka secara smooth pakai satu jari. Ya iyalah kan, ini kan berat ya bawahnya ya pak. Jadi ya wajar lah laptop gaming bisa dibuka pakai satu jari. Nah buat kualitas panelnya itu masih cukup proper buat keperluan produktivitas ya ternyata. Karena memang punya coverage gamut sRGB mencapai 92% dengan akurasi warna di 0,09 delta E. Soal data brightness-nya, maksimumnya tuh udah mendekati 500 nits dengan minimum di 40 nits yang tentu aja kurang nyaman buat penggunaan di ruangan minim cahaya, bre. Buat keyboardnya tentu layoutnya tuh ya jelas full size ya. Ada backlit RGB-nya yang bisa di custom via control center. Dan yang terpenting, heritage of power button itu masih dipertahankan di laptop ini. Kalau touchpad-nya kayaknya nggak usah dibahas karena memang pasti dari kalian bakal pakai mouse gaming sih ya. Fitur lainnya ada control center sebagai aplikasi utilitas di sini, bre. Menurutku UI-nya masih cukup sederhana buat sebuah laptop gaming ya. Kurang customable gitu, bre, ya kan? Tapi yang penting ada fitur power mode sama MUX switch, ya itu udah oke lah buat nge-switch ganti GPU only, GPU only atau hybrid gitu ya. Fitur konektivitas selain ada port LAN di sini, ada WiFi card yang pakai Intel AX210 yang berarti udah support WiFi 6E dan juga Bluetooth-nya versi 5.4. Wah, udah feature proof lah ya. Terus webcam di sini udah proper ya karena bisa ngerekam video 1080p 30 fps, tapi belum support Windows Hello nih di sini. Next buat speaker stereonya hasil tuningan
sampingan dari Sound Blaster ya. Secara default itu pas kita tes di aplikasi Creative Apps-nya itu jalan di Equalizer Gaming yang menurut Mas Bayu Banyuwangi low-nya itu agak kurang berasa, mid-nya juga kurang menendang, sedangkan high-nya atau treble-nya malah berlebih yang bikin jadi cempreng. Di sini pilihan equalizer-nya banyak banget ya, bahkan beberapa game punya preset equalizer-nya sendiri. Dan inilah preset equalizer terbaik yang bisa Mas Bayu Banyuwangi sajikan ke kalian dan perlu jadi catatan ya. Pilih yang speaker line out, jangan yang built-in bre. Berikut untuk sampel webcam dan juga speakernya. Jadi ini ya bre, untuk kualitas perekaman menggunakan webcamnya Axio Pongo 755 versi AMD di resolusi maksimal 1080p 30 fps. Yang mana di sini tidak ada menu dia punya Windows Studio Effect ya. Nah yang aku suka adalah mikrofonnya nih cukup jernih, tapi memang ini belum aktif untuk noise cancellation-nya ya. Jadi untuk suara dari sekitar tuh kayak masih kedengeran nih kan, ada suara tepuk tangan. Nah di sini tuh ada aplikasi tambahan namanya Creative Apps ya. Ini aku baru tahu juga. Kita coba aktifin noise reduction-nya di sini, ya. Jadi bakal mengurangi noise reduction atau suara bising di sekitar. Ini masih medium, coba kita pindah ke high. Ini kalau ke high seperti ini. Dan ada di sini acoustic echo cancellation, smart volume, sama voice morph. Voice morph tuh kayak apa sih? Mungkin voice changer gitu ya. Ini male. Ini suara male, terus ini suara female, dan ini suara deep voice, ya deep voice kayak gini. Dan ini kita coba suara robot. Apakah suaraku akan menjadi robot? Ya. Gitu, coba kita cek ya guys ya. Dan sekarang kita masuk ke kesimpulan. Dengan harga 20 juta kembali 1.000 rupiah, jujur Pongo 755 versi AMD ini punya lawan yang cukup berat. Di kelasnya itu ada LOQ 15 dan Victus 15 yang sama-sama udah pakai Ryzen 7 200 series alias Hawkpoint Refreshment. Yang bikin Pongo lebih worth to price ada di masa garansinya yang lebih panjang di 3 tahun bre. Ya overall bre, Pongo 755 AMD ini ya barang bagus lah kalau dibandingin sama yang versi Intel. Easy lah, langsung pilih yang versi AMD aja gitu. Nilai plus laptop ini udah pasti prosesornya AMD-nya itu lebih adem dan lebih irit, tapi ya sama kencengnya dengan varian Intel. Kelebihan lain, webcamnya udah proper, RTX 5050-nya udah full power 115 watt, performa gamingnya bisa banget dimainin bareng monitor 2K. Coolingnya juga adem dan masa garansinya ya panjang selama 3 tahun. Kalau nilai minusnya palingan dari segi bobot yang udah tembus 2,3 kg, jujur ini berat banget ya. Sama resolusi layarnya yang masih kurang asoy karena cuma full HD gitu kan. Ya tapi saran dari aku sih kalau misalkan amit-amit kalau misalkan laptop kalian kenapa-napa langsung aja dibawa ke service center yang Platinum Care gitu ya, karena di Platinum Care itu dia udah pakai sistem cashless, jadi kalian nggak perlu rembes-rembes lagi pakai uang cash yang kayak di Gold Care-nya, karena mereka tuh masih pakai pihak ketiga gitu lah bre. Nah itu sih yang dari aku pribadi mengkritik ya, jadi semoga lebih diperbaiki lagi untuk layanan after sales pihak ketiganya yaitu Axio Gold Care-nya ya, karena Platinum Care-nya tuh udah bagus pak. Tapi gimana menurut kalian mengenai produk ini dan juga after sales-nya Axio yang mereka itu mencoba untuk memperbaiki lagi? Coba tulis di kolom komentar karena ya banyak sekali gempuran-gempuran awal tahun ya, dari mulai isu-isu ODM dan juga ya harga memori yang naik bikin industri ini tuh jadi loyo, ekonomi dunia juga lagi kacau banget gitu ya bro ya. After naik. Ya kan? Jadi ya itu dia, kita diskusi aja di kolom komentar. Marah-marah juga nggak apa-apa, kita ladenin dah. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau Alfian jelek banget, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna putih karena sudah bukan warna merah lagi bre. Alfian selaku host di channel ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.